Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang alat-alat perlengkapan negara. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Gita Irwanda dari program studi ilmu hukum dengan mata kuliah ilmu negara di semester 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga negara. Apa itu lembaga negara? Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau civilized organization, di mana lembaga negara tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Selanjutnya, tugas umum lembaga negara. Yang pertama, menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya di negara tersebut. Yang kedua, menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang ketiga, menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. Yang keempat, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan yang kelima, membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Selanjutnya, lembaga luar negeri yang bersifat internasional. Yang pertama adalah FBI. FBI bertugas untuk mengatasi masalah tindak pidana di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua ada CIA. CIA adalah lembaga negara yang bertugas di balik layar dalam urusan keamanan eksternal dan internal dari Amerika maupun negara-negara lainnya. Selanjutnya adalah lembaga negara dengan kerjasama bilateral dan multilateral. Yang pertama ada PBB. PBB terdiri dari banyak negara di seluruh dunia dan berfungsi menjaga kestabilan politik, ekonomi, pangan, dan juga keamanan di seluruh dunia. Yang kedua ada NATO. NATO terdiri dari negara-negara superpower, gabungan antara Eropa dan Amerika seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia, yang bertugas menjaga keamanan dan meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral di antara negara-negara tersebut. Dan yang terakhir ada ASEAN. ASEAN adalah lembaga-lembaga negara yang beranggotakan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yang bertugas untuk menjaga dan meningkatkan hubungan serta keharmonisan baik di bidang politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang ketiga ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi. Juga untuk yang berada di tingkat kota atau kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Yang kedua ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Adapun jumlah anggotanya tidak sama untuk setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak ada 4 orang. Sementara pada masa jabatan DPD adalah sama seperti DPR, yaitu selama 5 tahun dalam satu periode. Dan yang terakhir ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan juga DPD yang sudah terpilih dalam pemilu.
Adapun masa jabatan anggotanya adalah selama 5 tahun. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di negara. Tetapi setelah diamandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan. Yang sekarang hanya ada lembaga-lembaga negara. Selanjutnya ada tugas-tugas lembaga legislatif di Indonesia. Yang pertama ada tugas DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, memberi pertimbangan kepada kepala negara, yaitu Presiden terkait dengan RUU APBN. Dan yang ketiga, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih BPK. Yang kedua, ada tugas DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama adalah bertugas memegang kekuasaan dalam hal pembentukan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bertugas memberi persetujuan kepada kepala negara, yaitu Presiden, terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Presiden yang sebelumnya sebagai ganti dari undang-undang. Yang ketiga, memberi persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain. Dan yang keempat, sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain. Bertugas memberi amnesti serta abolisi rancangan Undang-Undang APBN. Yang kelima, memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Yang keenam, memilih langsung anggota BPK. Dan yang ketujuh, memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan oleh Komisi Yuridis. Yang kedelapan, bertugas memberi persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial. Yang kesembilan, bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Dan yang terakhir, bertugas dalam mengusulkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah beberapa hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, DPR memiliki hak interpelasi, yaitu DPR memiliki hak dalam meminta keterangan pada pemerintah tentang prosedur pemerintah yang penting serta strategis yang mempunyai efek yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, DPR memiliki hak angket, yaitu hak dalam melakukan penyelidikan dalam sebuah prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah yang memiliki indikasi menyeleweng dari perundang-undangan. Dan yang terakhir, DPR memiliki hak menyatakan pendapat, yaitu hak dalam menjelaskan pendapat terhadap prosedur pemerintah tentang peristiwa luar biasa yang terjadi di dalam negeri, disertai dengan rekomendasi dalam menyelesaikannya, sebagai tindak lanjut dalam menyelesaikan hak interpelasi serta hak angket. Dengan adanya komisi-komisi yang saling bekerja sama dengan pemerintahan akan sangat membantu tugas anggota DPR. Yang terakhir adalah tugas MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR juga mempunyai tugas seperti DPD dan juga DPR. Tugas MPR sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1, yaitu yang pertama, mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bertugas sebagai pelantik Presiden dan juga Wakil Presiden. Yang ketiga, bertugas dalam hal memberhentikan Presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selain tugasnya, MPR juga mempunyai hak. Hak MPR yang pertama adalah memberikan usul perubahan pasal pada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dapat menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, berhak memilih dan juga dipilih. Yang keempat, berhak membela diri. Yang kelima, memiliki hak imunitas. Yang keenam, yaitu protokoler. Dan yang ketujuh, keuangan dan juga administrasi.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga legislatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.